dari Singkawang. Beliau juga menguasai Cikung, pengobatan jarak jauh juga bisa. Saya sarankan deh, mungkin dari Pak Haji Norman bisa bicara langsung dengan Pak Fransai, ini luar biasa. Selain toko dari Singkawang, beliau juga menguasai Cikung, pengobatan jarak jauh juga bisa. Saya sarankan deh, mungkin dari Pak Haji Norman bisa bicara langsung dengan Pak Fransai, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya, sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Nyokokan dan tentunya selalu bersama Abang Norman Bong yang ganteng. Nah, berbahagia sekali sahabat, hari ini kita bisa berjumpa dan duduk bersama dengan senior Tionghoa kita. Ini Bapak Fransai. Dan yang energi. Energi ya. 那简单哈， Energi. Ya kan? 你去了呗，mau mana atau gimana? Hanya Hanya merasakan sesuatu gitu. merasakan ada energi yang Energi. di Energi. koyong. Abangnya kong kita. Ika Kim Li dia maksud kembangkan hikung sesangkan. Ngai penuh kegembiraan ngai kaum kita. Ngai akan turunkan sebanyak mungkin ilmunya supaya bisa menolong lebih banyak orang. Saran merger ke kegiatan MABT aja. Iya, langsung ke MABT. Jadi MABT juga Bu ya, di kantor. di kantor, Latihan, belajarnya di latihan kantor. di kantor. Jadi anggap itu bagian dari MABT kayak agenda loh. Iya. Pompai Nah, itu udah tak kaum ketua kita kok, wanyohin. Ya, itu. Memang mau dimasukkan ke agenda. Ya, ya, ya. Masukkan ke agenda dia yang lewat kita jadikan pelajaran. Iya. Ya. Ya, jangan menangisi masa lalu. Betul. Lihat ke depan Lihat ke depan. bisa lebih baik. Hmm. Ya, jadi kau kita sebanyak mungkin ilmunya karena hikung sih terus terang secara ilmiah sekarang diselidiki habis-habisan, Hmm. habis-habisan. Ya karena itu Xiong ha, Kan đó là biết gì đó. Xiong ở dĩ nhiên ha, ya abang kita học lý hiểu dĩ nhiên ha, Xiong ấy dĩ mà nhiên ha, suy yang kita kunten, Eh, itu hadir kan kiri. bisa pakai telepon yang biasa saya pakai itu. Iya. Ji ngai chi điều ji ge. Ka nghe min ni choi bu ka ngai ngai ji ni choi ni choi di dong de. Tahu. Yi dao qi dao. Ah, itu silang. Pikiran kemana Ci-nya akan sampai. Biarpun di Amerika dia mana anak-anak dia heju mau xin thì mau mày họ cái kita tiền mau ngai. Tapi tolong bantu di cak choi Swiss di cak choi Tahiti dan jangan. Jadi ini transfer energi, Iya. sesuatu yang kalau mau kita bandingkan dengan ilmu pengetahuan ya. Oh, Apa iya, bedanya banyak. dengan telepon gitu, ho? Banyak. Kalau Telepon telepon mah kan seperti kan internet itu kan seperti itu kan. Ngon kia, si go kia. Dia kok ya. Yi dao qi dao. Nhất xíu. Abang cái chính sách nhất xíu anh. Đầu hàng nhất xíu hành yến. Nhất xíu hành yến được. Gitu. Chỉ tao hết. Ini benar. Nggak proyeksi. Abang Bukan tapi kepik. Gitu cái juga tangan kiri. saya nggak lihat dia mencian. Jadi di cian tak nhìn di jong dong. Hmm. Di jong dong nggak proyeksi. Nggak ambil. Khi di cian nhìn này tangan saya nggak mencian. Iya. Nggak cium pergi energi. Hamsin sih tau. Jangan tak. Ya, kadang orang merasa heran kan kita bisa mengobatin orang itu dari orangnya di Malaysia. Jauh di Malaysia pun. Tapi dengan apa ya? Saya bisa mengobatin dia. Tapi dengan siku Ya tadi gerakan yang dirasakan oleh Bang Abok dia pakai energi. energi. Kayak Memang getaran listrik gitu ya, listrik. ada satu getaran yang memang menggerakkan Iya. ya. Betul. Oh gitu. Nah, ini sesuatu yang istimewa ya. Ya, ini Pak Fran, ini tahun ini usia sudah berapa tahun ini? Oh, hampir 100. Gitu. Hampir 100, berarti mendekati. Mendekati. Luar biasa sahabat. Tadi sahabat sudah melihat perbincangan dari Asuhu Pak Bong, Bang Edilis dengan Pak Fransai ya. Dan masih luar biasa nih lihat. Sudah mendekati 100 tapi masih segar bugar dan tegap. Dan tadi saya mendengar ada masalah cikung ilmu energi.
Nah, ilmu energi ini kalau dari Cina sudah terkenal turun-temurun sampai hari ini dan juga sudah bisa membantu banyak manusia terutama di bidang pengobatan gitu ya. Qigong sebenarnya adalah ilmu dasar dari semua ilmu-ilmu pengobatan Tiongkok ya. Ya. Baik pengobatan maupun bela diri. Kungfu itu Qigong. Ya pakai energi juga. Karena Qigong itu dilatih untuk mengobati diri, mengobati orang lain. Ya. Kedua, untuk bela diri. Ada Qigong yang disebut Qigong Konfusius. Mereka belajar Qigong untuk menjadi manusia yang lebih beretika, bermoral. Wah, ini sampai ke moral ya. Ini hubungan Qigong ini luar biasa sahabat. Keempat, Qigong Buddhis, yaitu mereka berlatih Qigong untuk mencapai pencerahan spiritual. Ya. Gitu. Kelima, Qigong Tao, Taois, kelompok Tao, mereka berlatih Qigong dengan harapan dulunya supaya tidak mati. Ini yang Supaya susah jadi nih. abadi. Ini yang susah. Ini sejarah bukan karangan. Ya, abadi. Ya. Memang akhirnya mati tapi menjadi sangat panjang umurnya. Ya berarti ini Qigong itu bisa membuat kita tuh panjang umur istilahnya Ya ya. benar. Panjang umur ini tentunya dalam konteks itu badan kita selalu sehat baru bisa panjang umur. Badan dan jiwa yang sehat. Badan dan jiwa yang sehat ya. Jadi Qigong bukan hanya badan tetapi Jiwa jiwa juga sehat. sehat dan bersih. Ya. Jadi kita tidak bicarakan mengenai agama, Ya. tetapi mengenai kemanusiaan. Saya selalu kemukakan itu kemanusiaan. Ya. Kemanusiaan itu akan sangat besar maknanya. Kalau orang menghargai kemanusiaan berarti kita dua tidak ada bedanya. Iya benar-benar sekali. Bajunya, latar belakang sosial, latar belakang pendidikan tidak membedakan. Yang penting kemanusiaan kita. Iya iya iya. Nah, manusia sayangnya sekarang ini suka lupa. Biasa manusia itu sahabat. Oh, kamu dari golongan apa? Kamu pendidikan apa? Kamu sosialnya, wah, udah capai begitu. Oh, Ya. kamu ini. Jangan. Ya. Kalau kita mau mendekati kita dengan manusia lain, Ya. carilah kebersamaan. Iya iya. Ya. Jangan cari perbedaan. Perselisihan gitu. Kalau ya. kita mencari perbedaan, jangankan antar kita, saudara sendiri banyak perbedaan kan? Iya iya. Akan Betul. timbul iri dan dengki. Iya. Yang paling sulit dalam hidup kita adalah apa? Menguasai apa? Menguasai diri pertama. Lao Tzu pernah katakan, Ya. siapa yang bisa menguasai dirinya, dia sudah menguasai dunia. Ayo, luar biasa sahabat. Berusaha untuk menguasai diri sahabat. Sayangnya dalam masyarakat itu sekarang dia tidak bisa menguasai diri ini, dia coba menguasai orang lain. Ya enggak? Iya. Kamu harus ikut ini, kamu harus begitu, kamu harus begitu. Ya. Dirinya sendiri baru kuasai. Ya. Kalau kita bisa menguasai diri, orang berbuat salah terhadap kita, kita maafkan. Kalau kita bisa menguasai diri, kalau kita bersalah, kita minta maaf. Ya, betul. Paling sulit cuma itu aja, Ya. menguasai diri. Ya. Nah, inilah yang tidak bisa diajarkan di kelas, cuma lu kuasai diri ya. Ayo, ngomong sih gampang. Tanpa latihan tidak mungkin. Ya. Nah, di dalam Qigong ini kalau berlatih kita bisa naik. Ya. Yang jelas kalau belajar Qigong kan paling kita harus mengontrol diri kita. Berarti sudah Badan membumi- sehat dulu, Ya. badan sehat dulu. Sekarang itu sudah diketahui. Kebetulan saya latar belakangnya dokter kan. Ya. Ya. Sekarang sudah diketahui dalam Qigong itu kita menguatkan badan dulu. Ya. Maka di sini ada pusat Qi kita, Ya, ya. Xia Tan Tian. Ya. Kalau kita kuat, badan kita kuat. Badan kita kuat, maka yang akan diatur, dikendalikan lebih dulu adalah hati. Ya. Di hati ada rasa apa? Rasa cinta, rasa benci, rasa dendam, rasa iri, semua kan? Inilah yang paling sulit. Ya. Gampang nggak? Nah, orang bikin salah sama kita, kita maafkan. Maafkan dia. Gampang nggak?
Biasanya sih pikir-pikir dulu. Sekali. Ya, kenapa saya katakan cobalah hilangkan? Saya tahu tidak gampang. Orang yang masih membenci, simpan benci, simpan dendam, Ya. simpan iri, Hmm. dia seperti memikul beras 50 kilo. Ya. Kemana-mana dia pikul itu. Hmm. Itu kan bikin kita bungkuk kan. Ya. Tidur juga beras 50 kilo dia pikul. Ya. Sehat nggak? Ayo. Itu beban menimpa terus kapan mau nyaman. Karena itu cobalah Ya. hilangkan rasa dendam, Ya. rasa iri, Ya. rasa benci. Ya. Ya, kalau itu bisa dihilangkan, Dunia ini marah. aman. damai. Ya, damai. Apa gunanya saya marah sama dia yang tadi Ya. maki-maki saya? Ya. Kalau dia lempar batu ke saya lempar kembali, saya sama dengan dia. Benar sekali. Ya enggak? Ya. Tapi kalau dia lempar batu, saya kasih dia, ya, jambu yang enak, lempar. Kan lebih baik kan? Iya. Api jangan dilawan dengan api. Makin besar. Air. Ya. Redamkan dengan air. Dengan kasih. Ya. Anda marah-marah sama saya senyum aja, Hmm. saya mendoakan Anda. Hmm. Anda akan, hatinya akan lembut. Iya, betul. Ya. Ya. Jadi inilah kuncinya cuma sih. Kalau teori gampang sekali. Ya. Dalam segala bidang hidup ini teorinya gampang. Melaksanakannya yang Prakteknya. kacau balau. Iya. Praktek. benar. Nah, tapi sebenarnya manusia bisa berlatih, bisa mengasah diri. Saya udah lihat banyak ya. Ya. Yang dulu macam-macam, sekarang dia bilang saya kok dulu bodoh ya. Kok saya mau gitu-gitu. Sekarang udah lain. Jadi tinggal saya harap suatu hari saya bisa datang Ya. melatih teman-teman di sini supaya pertama teman-teman semua tambah sehat badan maupun jiwa. Ya. Kedua, dengan kemampuan yang nanti dilatihkan, Anda bisa membantu orang lebih banyak, bisa mengobati orang baik di depan maupun jauh, bisa diobati. Tinggal kemauan aja. Jadi tinggal kemauan, mau atau enggak silakan, saya dengan segala senang hati datang untuk melatih. Ya, Ya berarti kalau kita itu harus apa? Mau bisa menguasai diri kita, berarti pertama-tama kita harus mempunyai kesadaran yang tinggi, gitu ya. Kalau selama kita tidak sadarkan diri kita, kapan kita mau mengontrol diri kita? kalau kita tidak mengenal diri kita, bagaimana kita mengenal orang Orang lain? lain. Ya, Hmm? ya, Kenali dirimu, ya, ya. Kenali dirimu, maka engkau tahu apa modalmu dalam hidup ini. ya, Kalau bilang aku, jangan lupa. Ada, saya waktu kecil masih ingat belajar peribahasa. ya, Di atas langit masih ada langit. ya, Ada semboyan waktu belajar bahasa Mandarin ya. ya. Chiang Chung hayu Chiang Chung So. Betul. Yang kuat masih ada yang lebih kuat. Iya, jangan mengira kita sudah terkuat gitu. Makanya janganlah jadi sombong. Diksan yo diksan kong. Ya, sombong tidak ada gunanya. Orang yang sombong itu sebenarnya dia orang yang sombong sama, sombong, benci, dendam. Saya dendam umpamanya sama abang. Saya dendam. Emangnya abang tahu? Enggak. Enggak kan? Tapi ibarat saya minum racun mengharapkan abang yang mati kan? Ya, Yang mati siapa? ya duluan. Sendiri Kita duluan. sendiri yang mati. Luar biasa. Pak. Ya, karena itu janganlah membenci, jangan dendam, jangan iri. Kalau orang lain lebih berhasil, coba lihat kelebihannya di mana, tirulah dia. Ya, paling tidak Jangan menjatuhkan dia. Ya, benar sekali. Ya. Ya, Inilah yang coba kita ajarkan. Makanya tadi kan bilang, Sikung Konfusius kan membentuk manusia yang lebih bermoral, ya, ya, lebih menghargai orang lain, ya, lebih beretika. Ya. Konfusius kan pada dasarnya falsafah. iya, Kungzi itu mengajarkan falsafah hidup. ya. Sebagiannya bagaimana. Ya. Gampang? Bukan gampang. Bagi saya yang baru pertama kali mendengar sulitnya luar biasa.
memang apa yang dipaparkan ini suatu pencerahan sahabat ya, moga-moga kita lewat perbincangan dengan senior Tionghoa kita ini bisa bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan ya Pak Frans ya, ini Pak Frans sudah umur 80 tahun, sudah malang melintang melakukan observasi ya, pengamatan dan juga pengalaman yang sudah luar biasa banyak. Apakah dalam observasi ini selama ini sampai usia setinggi ini suka dan dukanya bagaimana? Ya, pengalaman suka duka adalah garam hidup. Kalau tiap hari matahari terus nggak ada hujan, nggak enak udah. Ya nggak. Ya. Justru yang menarik adalah kadang-kadang hujan, kadang-kadang terang, ada perubahan-perubahan. Ya. Jadi tidak ada dua manusia yang sama Ya, pengalamannya. benar. Ya. Pengalaman saya tidak bisa memproyeksikan ya kepada Niko. Ya. Masing-masing di atas sudah tunjukkan Ya, udah diatur. jalan hidupnya bagaimana. Sama Abang lain lagi. Ya. Ya enggak? Pak Abang lain lagi kan? Ya. Jadi tidak ada yang sama. Jadi jangan membandingkan diri dengan orang lain. Hargailah apa yang dia capai. Ya. Seperti kita bangga dengan apa kita capai. Ya. Baik maupun buruk adalah bagian dari hidup kita. Ya. Apakah kalau sekolah, kuliah itu senang terus? Enggak juga kan? Ya. Waktu ujian gemetaran juga kan? Sama Makanya teman, Pak Van gemeteran juga ujian sahabat. teman sekolah dibully kadang-kadang kan? Ya. Selalu anak nakal kan bisa. Tidak selalu semua akan senang sama kita, enggak mungkin. Hidup ini jangan mengharapkan semua orang senang sama kita. Ya. Yang penting adalah kalau kita yakin bahwa yang kita lakukan dan kita ingin pertahankan adalah kebenaran dan keadilan, kita pertanggungjawabkan ke atas. Ya. Orang lain nggak ngerti, maafkan dia. Ya. Tapi harus tetap tegar. Ya. Pemimpin tidak mungkin menyenangkan semua orang yang dipimpin. Nggak mungkin. Ya. Dia bukan pemimpin. Ya. Ini memang prinsip dalam kepemimpinan yang kebetulan saya agak banyak bergumul di dalamnya ya. Ya. Jadi kalau dia bilang pemimpin dia dimusuhin itu, ingat, kalau ada dua kelompok, anggap aja apapun namanya, ada yang disebut malaikat, ada yang disebut setan. Apakah kita bisa menyenangkan malaikat dan setan bersamaan? Jelas tidak bisa. Kita harus pilih, Ya. ikut setan atau ikut malaikat kan? Ya. Kalau kita ikut dengan malaikat, jangan heran dimusuhin setan. Ya. Kita ikut dengan setan, jangan heran kita dimusuhin oleh malaikat. Ya. Itulah hukum alam. Ya. Fleksibel Yin, aja. yang. Yin Ya. yang. Ya. Ya enggak? Ya. Kita harus sadar itu. Ya. Atas dasar itu, terimalah apa yang kita miliki, Ya. syukurilah apa yang kita sudah diberikan oleh Sang Pencipta, Ya. dan hargailah orang lain apa yang dia capai. Ya. Bantu sebisanya. Kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Ya. Kebahagiaan itu hari ini umpamanya saya bisa duduk bersama-sama, ngomong-ngomong, minum-minum, makan-makan, itu adalah kebahagiaan. Ya. Orang tidak bahagia kalau dia tidak mensyukuri apa yang dia miliki pada saat itu. Nggak ada. Kalau saya sekarang, aduh, kok nggak ada kepiting gitu. Yang tidak ada saya mimpikan, Ya. itu menyiksa diri. Ya. 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 Betul. Nah, jadilah manusia yang mensyukuri apa yang dimiliki, maka dia bahagia. Bukan materi yang menentukan, Ya. bukan Ya. hati. Hati kita apakah penuh dengan syukur atau gerutu terus. Masa saya cuma dapat ini, masa cuma itu. Kita akan menderita ketidakbahagiaan. Tidur susah, makan susah, Ya. duduk susah, semacam ya. Ya. Nah, ini saya itu ada dengar sedikit informasi
katanya di zaman Bung Karno ini ya, Pak Fran sudah dapat beasiswa waktu itu. Oh, bukan karena saya pintar, karena yang di atas yang baik. Ini luar biasa sahabat, senior Tionghoa kita nih. Jadi di era Bung Karno beliau itu sudah eksis. Nah, dan waktu itu dapat beasiswa, mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana Ya, kondisi waktu itu. Bukan karena saya pintar, tapi karena Tuhan Maha Baik. Ya, Saya dapat beasiswa untuk kuliah di Swiss. di Swiss ya. Memang zaman itu memang jarang ya. Jarang ya. Jarang ya. Nah. Jadi sekali lagi bukan banggakan bahwa saya pintar, saya nggak anggap saya pintar. Yang di atas yang pintar. Tapi ini suatu sejarah yang luar biasa sekali ya. Jadi Pak Fran ini umur 80 tahun sudah berapa, dari era presiden pertama ya, sampai presiden yang terakhir ini beliau ini masih eksis. Jadi untuk apa keadaan Indonesia ini beliau ini mengerti banyak. Ya, karena hari ini kita tidak bicara Ya, secara ya. politik. Ya. Ya, hanya bicara mengenai kehidupan. Ya, Bahwasanya saya diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan Bung Karno tahun 64 itu adalah kebesaran Tuhan. ya, Ya. ya, Bung Karno lah yang memberi saya inspirasi menjadi seorang nasionalis. ya.